kira-kira 100 sampai 150 tahun setelah kematian Muhammad, baru ada kata Muslim dan kata Islam. Pada masa awal-awal perkembangan agama Islam ini, orang-orang di luar Islam itu tidak mengenal ada agama namanya Islam dan ada kelompok namanya Muslim. Yang mereka kenal adalah sekte Saracen, bidat dari suku Ismail atau Hagarism. Itu yang mereka kenal. Mereka tidak mengenal orang Muslim. Yang mereka kenal adalah orang-orang Sa'aluk. Sa'aluk itu artinya orang-orang pemberontak. Jadi orang-orang yang merampok karavan. Jadi kalau Anda lihat ya, 27 peperangan yang dilakukan oleh Muhammad itu tidak tercatat dalam sejarah dunia. Tidak tercatat. Kenapa? Karena itu bukan peperangan, melainkan perampokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa Sobkatul ya, tahun 2023 ini benar-benar tenggelam ya. Dia kalah bersaing dengan para pendatang baru, para Polikardus baru. Ada Mikana, ada Elia, ya, terus ada Pak Bom-Bom dan sebagainya. Banyak sekali lahir Polikardus-Polikardus baru yang sekarang dianggap jauh lebih jago menghujat daripada Sobkatul. Kita tahulah bahwa Sobkatul ini kan sempat ya digadang-gadang sebagai ratu penghujat dari pihak Polikardus. Dan tahun ini benar-benar ini adalah tahun yang tidak baik bagi Sobkatul tentunya, di mana dia dihujat dari kiri kanan, diserang dari orang Ones, orang Unitarian, di Trinitas sendiri pun dia dikatakan orang bodoh. Banyak sekali pendeta-pendeta mengatakan pengajaran dari Sobkatul ini salah. Dia mengatakan dirinya Trinitas, tapi pengajarannya itu bolong-bolong, salah-salah. Inilah yang membuat Sobkatul tahun ini harus merenung ya, harus nangis di pojokan, dan dia mencoba untuk kembali bangkit nih. Baru-baru ini Sobkatul kembali tampil dengan agresif, dengan membuat hujatan-hujatan baru, dan fitnahan-fitnahan baru tentunya. Karena memang mereka ini harus berlomba-lomba, membuat hujatan baru. Kalau cuma hujatannya, oh Nabi kamu cabul, kalian menyembah batu, itu semua orang udah ikut. Semua Polikardus sudah melakukan fitnahan tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa menonjol kalau fitnahannya sama semua, kan begitu? Nah, ini yang ternyata dipelajari oleh Sobkatul ini. Jadi Sobkatul selama merenung di pojokan, ternyata dia mempersiapkan fitnahan-fitnahan baru, dan berjanji ya akan tampil lebih agresif lagi di 2024. Nah, jadi 2024 ini kita akan melihat bagaimana persaingan Elia, Sobkatul ya, dan juga Mikana dalam memperebutkan Polikardus terbaik, dan juga yang pasti ya memperebutkan donatur-donatur Islamophobia. Bagaimana hujatan dari Sobkatul ya, bagaimana fitnahan dari Sobkatul, dan bagaimana jawaban dari saya tentunya ya, karena kita nggak mungkin cuma dengar bacotan mereka, kita harus luruskan. Karena channel ini hadir untuk meluruskan fitnahan yang dibuat oleh Polikardus ini, supaya teman-teman Kristen kita di luar sana tidak tertular virus Polikardus. Karena mereka ini kan tujuannya ingin orang-orang Kristen di luar sana ikut sekte mereka, yaitu sekte Polikardus. Kan begitu. Ini sekte baru nih, namanya sekte Polikardus. Ya. Jadi ini yang teman-teman harus hati-hati, dan saya harap teman-teman Kristen jangan sampai tertular lah. Jangan sampai kalian jadi Polikardus juga. Karena virus ini ngeri, teman-teman. Virus kebencian yang mereka sebarkan ini ngeri. Mereka ingin seluruh orang Kristen menjadi polemikus, menjadi laskar polemikus, seperti yang sudah ada di live chat mereka, yang sudah mendukung mereka ini ya, menjadi brutal, menjadi sadis. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya. Oke, mungkin kita saksikan dulu. Mereka itu orang ancient Near East Timur dekat Purba yang punya background budaya. Ketika mereka menulis marilah kita, itu bicara di dalam satu sidang ilahi. Itu bahasa kerajaan yang digunakan orang-orang timur dekat pada waktu itu. Ya, itu menarik sekali kalau Anda belajar ancient Near East. Anda bisa membaca Alkitab dengan lebih baik, dengan lebih jelas, teman-teman. Ketika Anda mempelajari sejarah ancient Near East, sejarah dan budaya pada zaman Musa, Anda tahu kenapa Sarah itu memberikan budaknya Hagar. Hagar itu tidak pernah menjadi istri Abraham. Saya kasih tahu Anda. Tidak pernah diperistri, tidak pernah dikawinin apalagi. Itu adalah budaya timur dekat pada waktu itu. Ya, Anda akan mengetahui mengapa Yakub itu melihat tangga di Kejadian 28. Dia melihat tangga yang menjulang dari surga. Itu artinya apa? Itu ada artinya dalam ancient Near East.
Kenapa taman di Eden itu disebut sebuah taman, tetapi juga disebut sebuah gunung kudus Allah? Itu ada artinya. Itu hanya bisa Anda ketahui kalau Anda mempelajari budaya timur dekat purba. Nggak bisa dengan doktrin. Doktrin itu dibuat oleh gereja. Saya tahu Anda. Sejak zaman apa? Sejak zaman baru, mungkin tahun 1700, 1800 itu dikembangkan doktrin. Sehingga berkembang ada aliran ini. Oh, kamu reformis kah? Kamu kalvinis kah? Kamu ini kah? Ini kah? Itu baru dikembangkan doktrin-doktrin itu. Musa dan para nabi ketika menulis kitab-kitab perjanjian lama, itu belum ada Calvinis, belum ada reformasi, belum ada gereja karismatik, belum ada GBDI, belum ada GBI, nggak ada gitu-gitu teman-teman. Musa itu menggunakan bahasa timur dekat purba. Dan Alkitab itu ditulis dalam satu bahasa yang disebut bahasa kerajaan. Anda harus ngerti ini, ya. Tapi saya nggak ke sana sekarang. Saya mau ngebahas ini, ya. Yang tadi dikatakan Pak Esra Soru bahwa, ya, di dalam Quran itu ada ayahnya Isa bernama Yusuf, itu keliru. Yusuf itu yang disebutkan di dalam Quran hanya satu, yaitu Yusuf yang adalah anaknya Yakub. Ya, di surah 12, surah Yusuf. Maria di dalam Quran itu tidak mempunyai seorang suami bernama Yusuf. Maryam itu bahkan dituduh berzinah karena dia membawa anak tanpa suami, teman-teman, di dalam Quran. Nah, ini Anda mesti pelajari, mesti ngerti. Ya, karena memang Islamologi dan pelajaran sejarah itu di dalam sekolah teologi itu sangat sedikit sekali. Jadi kalau pendeta-pendeta dan romo-romo itu tidak mengembangkan dan tidak membaca lagi sejarah dan budaya yang melatar belakangi Timur Dekat pada waktu itu dan juga sejarah Islam, memang akan kacau balau, teman-teman. Mereka nggak akan ngerti. Ya, mereka nggak akan ngerti sejarah Islam. Nah, gunanya apologet apa? Kami mempelajari sejarah secara khusus spesifik yang kami pelajari, sejarah Islam. Ya, karena itu saya bisa pastikan teman-teman yang berapologi itu lebih ngerti Islamologi dibandingkan para pendeta dan romo-romo. Ya, coba kalau nggak percaya Anda tes. Ya, Anda tanya kepada romo Anda, Anda tanya kepada pendeta Anda, Isa sama nggak dengan Yesus? Kebanyakan mereka berkata, ya sama. Betul? Kenapa? Karena mereka nggak belajar, teman-teman. Ya, sekarang kita lihat lagi. Richard Lee itu ya, saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Keliru ya, di dalam Quran tidak pernah disebutkan bapaknya Isa bernama Yusuf, tetapi kakeknya bernama Imron. Jadi Maryam itu adalah saudara perempuan Harun, anaknya Imron, binti Imron di surat 66 ayat 12. Jadi jelas sekali kalau Anda lihat di video, Anda cari aja di Al-Hayat Islamologi Center, saya sudah upload ya videonya. Judulnya adalah Maryam yang tertukar. Di situ ada seri 18A, 18B, 18C kalau saya tidak salah. Ya, Anda download semua video itu, sebarkan kepada semua orang Kristen. Kasih tahu mereka siapa itu Isa. Isa itu keponakan Musa dan Harun, teman-teman. Hidup pada zaman Musa, bahkan dibunuh oleh Bani Israel zaman Musa, surah 2 ayat 161 dan surah 4 ayat 153 sampai 157. Jadi Isa Al-Masih itu hidupnya pada zaman Musa di dalam Quran. Ya. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal, tapi mama dan bapaknya namanya sama. Keliru ya. Di dalam Quran Maryam itu dituduh bersinah, dia tidak punya suami. Ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Pendeta Esra Soru tidak pernah baca Quran ya. Dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa, itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Esra Soru, dan ini juga dikatakan dengan oleh Pak Babang Nurseno ya. Fonetik korespondensi memang ada, ya.
Ketika mereka mengatakan Yeshua HaMashiach bahasa Ibrani, kemudian menjadi Isos Christos dalam bahasa Yunani, itu ada fonetik korespondensi. Kemudian menjadi Iso Mesiha dalam bahasa Aramaik. Iso Mesiha kemudian menjadi Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Apakah ada fonetik koresponden? Ya, betul. Betul. Apakah Muhammad merujuk pada orang yang salah? Mungkin. Karena nggak ada lagi orang yang lahir dari kalimatullah Al-Qoha ila Maryam. Ya, tidak ada lagi orang yang lahir tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan selain Yesus Kristus. Betul, teman-teman? Ya, itu yang historik. Ya, saya nggak bahas yang mitos. Ya, ada dewa matahari lah lahir dari kuping, ada dewa Krishna lah lahir dari nggak tahu, saya mungkin keluarnya dari telinga atau dari mulut, saya nggak ngerti. Ya, dimuntahin terus jadi bayi. Ya, mungkin. Tapi itu mitos. Itu bukan kisah fakta historis. Tetapi yang fakta historis dan yang dikonfirmasi oleh banyak saksi-saksi mata yang lahir bukan dari hubungan biologis, hanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Itu historis, itu sejarah, teman-teman. Ya, saya tidak bicara dengan dewa-dewa yang dimuntahkan dari mulut atau dari kuping. Ya, saya nggak bicara itu. Ya, nah, apakah ini ditujukan untuk karakter yang sama? Mungkin, saya katakan mungkin. Kenapa? Karena Muhammad itu pada dasarnya adalah sekte Kristen bidat. Jadi kalau Anda mengikuti video-video saya dengan sang penggugat di channel-channel Al-Hayat, kata Muslim dan Islam itu pertama kali itu kira-kira pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Kira-kira 100 sampai 150 tahun setelah kematian Muhammad baru ada kata Muslim dan kata Islam. Pada masa awal-awal perkembangan agama Islam ini, orang-orang di luar Islam itu tidak mengenal ada agama namanya Islam dan ada kelompok namanya Muslim. Yang mereka kenal adalah sekte Saracen bidat dari suku Ismail atau Hagarism. Itu yang mereka kenal. Mereka tidak mengenal orang Muslim. Yang mereka kenal adalah orang-orang Sa'aluk. Sa'aluk itu artinya orang-orang pemberontak. Jadi orang-orang yang merampok karavan. Jadi kalau Anda lihat ya, 27 peperangan yang dilakukan oleh Muhammad itu tidak tercatat dalam sejarah dunia. Tidak tercatat. Kenapa? Karena itu bukan peperangan, melainkan perampokan. Saya kasih tahu sekali lagi. Ya, yang mereka katakan ada perang Badar lah, perang ini, itu tidak tercatat dalam sejarah dunia. Itu hanya ada di dalam literatur Islam sendiri, teman-teman. Itu hanya orang Islam yang mengatakan Muhammad ini melakukan perang ini, perang ini, perang ini. Kenapa tidak tercatat dalam sejarah dunia? Karena yang mereka lakukan bukanlah peperangan, melainkan perampokan. Lah pada zaman itu nggak ada koran, teman-teman. Ya, jadi kalau ada perampokan itu, ya kita tidak bisa mencatatnya, teman-teman. Karena bukan peperangan. Yang dicatat di sejarah dunia adalah peperangan. Ya, kalau perampokan ada karavan dagang dirampok, ya itu hampir nggak pernah dicatat. Kenapa? Nggak ada hubungan pada waktu itu. Nggak penting gitu, karena banyak sekali terjadi perampokan-perampokan itu. Makanya peperangan-peperangan Muhammad itu tidak ada di dalam sejarah dunia kalau kita telusuri. Ya, bangsa lain nggak kenal itu. Ada seorang nabi besar, seorang pemimpin ya yang melakukan peperangan. Nggak kenal teman-teman itu. Ya, nah itu problemnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Ya, lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Nah, makanya neraka Jahanam betul, ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya, yang penting jangan Yesus Kristus saja. Iya, jadi sekalipun ada hubungan fonetik koresponden. Contoh, ya, tadi misalnya ya, yang dikatakan Pak Esra Soru, contoh misalnya Allah. Apakah kita menggunakan kata Allah? Ya, Donitan di dalam videonya mengatakan, oh dihapus dong kata Allah, dan itu goblok karena nggak belajar sejarah. Orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah lebih dulu. Di dalam mana? Di dalam inskripsi Jabal dan inskripsi Umul Jamal, teman-teman. Itu inskripsi Kristen Arab yang sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam itu lahir, sebelum Islam itu muncul. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak boleh digunakan hanya untuk nama khusus orang Muslim, itu nggak betul. Ya, Islamlah yang mencuri nabi-nabi di dalam Alkitab. Kembalikan Nabi Musa, jangan dipakai di dalam Quran. Buang itu kisah Nabi Musa. Nabi Musa tuh hanya ada di dalam Alkitab. Kamu nggak menerima Alkitab kami, nggak menerima kitab Taurat kami, kok pakai Nabi Musa. Gak usah ada kisah Abraham. Abraham itu bapak leluhurnya bangsa Israel. Kalian menghujat orang Yahudi, ngapain pakai Abraham? Bikin sendiri. Islam itu jangan, saya bilang ya, Islam itu jangan ngambil nabi-nabi di dalam Alkitab. Bikin sejarah sendiri, kayak orang Buddha, kayak orang Hindu itu loh teman-teman. Mereka bikin dewa-dewanya sendiri, bikin Allahnya sendiri, bikin nabinya sendiri. Contohnya Buddha Gautama. Lu jangan pakai nama nabi-nabi di dalam Alkitab.
Nggak usah pakai nama Abraham, nggak usah pakai nama Ishak, nggak usah pakai nama Yakub, nggak usah pakai nama Musa, nggak usah lu ambil-ambil Isa yang lu sama-samakan dengan Tuhan Yesus. Buang. Gitu loh. Jadi kita tidak ada perseteruan dengan orang Muslim. Jangan lu pakai nama, oh nabi-nabi itu Bu, Nabi Adam. Loh, Adam itu hanya ada di dalam Alkitab. Ya, saya peringatkan kamu Donitan, buang itu. Jangan lagi nyolong. Kalian tuh pencuri nabi-nabi di dalam Alkitab. Mencuri nama Adam. Kalau saya tanya, inilah pencuri ya teman-teman. Kalau saya suka sekali tuh yang seperti yang dikatakan Bang Edis yang memberikan contoh. Kenapa? Kalau kamu ketemu motor di pinggir jalan, lalu kamu curi, kamu ambil, ketika kamu ketangkep polisi, kamu ditanyain, mana STNK-nya, mana BPKB-nya, kamu beli di mana motor ini, nggak bisa jawab kamu. Beli di toko apa, kamu nyicil apa kontan bayarnya, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kamu pencuri, tukang nyolong. Makanya nggak bisa menjelaskan asal-usulnya. Kalau saya tanya, apa arti nama Adam? Orang Muslim nggak ada yang tahu. Kenapa? Pencuri, teman-teman. Mereka mencuri nama Adam. Ya, nama Yakub Israel itu siapa? Nggak tahu teman-teman. Orang Muslim kalau tanya Israel itu siapa? Oh itu Bani Israel Bu. Itu adalah kaum Israel. Loh ya Israelnya tuh siapa gitu loh. Kenapa mereka nggak tahu siapa itu Israel? Mereka taunya Israel adalah nama sebuah tempat. Karena pencuri tukang nyolong. Islam itu tukang nyolong. Sehingga nggak ngerti apa itu Israel dan siapa itu Israel. Mereka pikir itu nama daerah. Ya, nama bangsa yang sekarang itu teman-teman, daerah Israel, mereka pikir itu nama tempat teman-teman. Israel itu mereka pikir nama sebuah daerah, nama sebuah tempat. Kenapa? Maling, tukang nyolong. Makanya nggak tahu asal usulnya. Ya, dari mana mereka tahu istrinya Adam itu Hawa? Di Quran tidak pernah disebutkan nama Hawa, di hadis tidak pernah disebutkan nama Hawa. Kalau Anda searching, adanya hawa dingin dan hawa nafsu. Hanya di tafsir disebutkan nama istri Adam adalah Hawa. Dari mana mereka tahu? Nyolong kitabnya Kristen, teman-teman. Mereka itu pencuri. Islam itu adalah agama pencuri. Kitabnya Kristen. Ngerti ya? Kalau ditanya apa arti nama Hawa, Anda tanya sama orang Muslim sedunia Indonesia Raya, nggak ada yang tahu. Saya tanya sama ustadz-ustadz, Pak, arti Injil itu apa sih? Katanya Bapak harus beriman kepada kitabullah, kitab-kitab yang diturunkan Allah. Apa aja itu, Pak? Oh, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Siapa yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil? Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Saya tanya, Pak, arti kata Taurat apa? Oh, nggak tahu, Bu. Itu tidak saya pelajari di dalam madrasah sanawiyah. Apa arti kata Injil, Pak? Oh, enggak tahu, Bu. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur artinya apa, Pak? Oh, Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Enggak ngerti mereka. Kenapa? Pencuri. Islam itu pencuri, teman-teman. Islam itu tukang nyolong. Ya, tukang nyolong. Makanya enggak ngerti apa-apa kalau ditanya. Kenapa mereka tidak tahu? Pencuri. Kata nama Ibrahim aja, mereka enggak ngerti artinya. Kenapa? Pencuri. Karena pencuri, mereka tidak tahu asal-usulnya dari mana ini. Ngerti ya? Jadi Al-Quran itu tebalnya ada 30% dari perjanjian baru. Kalau nama nabi-nabi, Abraham, Yakub, Ishak, semua nama-nama nabi Israel, nama-nama nabi di Alkitab itu diambil, maka tebalnya Quran cuma 1%. Cuma sisa surah, demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Cuma tersisa itu doang, teman-teman. Cuma tersisa buku-buku pantun syair. Cuma tinggal 1% dari 6.660 ayat itu, teman-teman. Ya, teman-teman sudah dengar ya, bagaimana statement dari Sob Katul dan bagaimana fitnahan dari Sob Katul. Ini yang kita harus coba luruskan. Untuk itu kita pelan-pelan saja, supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Fitnah pertama yang mau kita bahas adalah Hagar tidak pernah dikawini oleh Abraham. Ya, begitu ya, statement dari si Sob Katul ini. Tapi sejarah mencatat, Hagar adalah istri dari Abraham. Salah satu dari istri Abraham. Teman-teman harus tahu itu. Statusnya sama. Ya, statusnya sama dengan Julha dan Balha yang diambil oleh Yakub. Kita tahu, nenek moyang orang Yahudi, bangsa Yahudi, itu adalah Yakub. Yakub itulah Israel. Terus 12 anak Yakub, itulah suku Israel, 12 suku Israel. 12 suku Israel itu bukan berasal dari satu ibu yang sama. Yakub poligami, 4 istrinya. Ada Laya atau Leah ya. Rahel, Julha, dan Balha. Ada 4 istri dari Yakub. Silakan kalian cek. Statusnya sama. Ya, statusnya sama dengan Hagar. Kalau kita bicara, oh dia kan nggak dinikahi dengan ada pesta, ada akte dan sebagainya gitu. Zaman dulu nggak ada akte nikah, coy. Jangan lupa ya, zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau kalian nikah, ada surat nikahnya gitu kan, ada buku nikahnya.
Zaman dulu nggak ada. Kalau dibilang status, ini sama dengan teman-teman kalau suka nonton film-film Cina gitu ya, film silat, film pendekar. Kaisar-kaisar Cina itu punya banyak selir gitu. Dan biasanya ya, selir itu statusnya memang lebih rendah daripada ratu, jauh kan gitu. Terus kalau selir ini berhasil memberikan keturunan, biasanya dia naik. Karena kalau cuman selir itu mungkin raja cuman pernah tidur sama dia seumur hidup sekali. Saking banyaknya ya. Kaisar Cina itu saking banyaknya selir, satu selir itu cuman punya kesempatan tidur sekali mungkin. Sama seperti Salomo ya, digambarkan di kekristenan, di Kristen yang gambarkan ya, bahwa istrinya tuh ada 3.000. Bayangkan 3.000. Satu tahun 365 hari, teman-teman. Artinya satu hari dia cuma tidur sama satu kan gitu. Cuman pernah tidur sekali. Kecuali dia gengbeng ya. Dan saya rasa Nabi nggak mungkin gengbeng. Ada-ada aja kalian. Kan nggak mungkin satu kamar ada 10 atau 20 langsung. Itu kan kurang ajar itu. Kalau ada yang menggambarkan Nabi seperti itu. Tapi pihak sebelah bisa sih. Nabi itu bisa bersalah menurut mereka. Nabi itu berdosa menurut mereka. Tapi itu urusan mereka lah. Di sini Hagar ya. Hagar itu adalah istri sah dari Abraham. Kenapa saya bilang gitu? Kalian bisa lihat bagaimana Allah memberkahi keturunan dari Hagar, yaitu Ismail. Keturunan Ismail akan menjadi 12 raja. Dia adalah anak yang diberkahi. Kalau orang Kristen bilang, oh anak yang dipilih adalah Ishak, ya sudah, kita nggak akan ribut masalah itu. Kalian mau bilang Ishak anak yang dipilih nggak apa-apa. Tapi anak yang diberkahi itu adalah Ismail. Silakan cek Bible kalian. Ya. Anak perjanjian sama anak diberkahi itu beda. Oke, nggak masalah. Kalian lebih bagus jadi anak yang mana? Terserah kalian, kan gitu. Jadi janganlah ya mencoba merendah-rendahkan status orang. Inilah yang saya agak kurang setuju dengan orang-orang Kristen ini ya. Mereka suka sekali merendahkan Hagar. Supaya apa? Supaya status orang Arab dianggap rendah. Beda dengan Yahudi. Agar Yahudi di atas, orang Arab di bawah. Jadi mereka selalu membuat narasi-narasi seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kalau kalian bilang, oh Hagar lebih rendah, karena dia gundik, dia dari budak, atau sebagainya lah, terserah kalian. Ya, di bawah. Bagaimana dengan kalian nih, Yahudi-Yahudi pesek? Bukankah lebih rendah lagi? Kalau ini rendah, kalian rendahan. Paling rendah mungkin. Terserah kalian mau tinggikan orang Yahudi, tapi jangan rendahkan orang lain. Kalian mau menjilat kepada orang Yahudi, nggak apa-apa. Kalian jilat aja terus yang banyak. Kalian ini kan penjilat Yahudi, nggak masalah. Tapi jangan rendahkan orang lain. Itu yang paling penting. Terus dia bilang, kenapa Eden disebut taman? Ya, Taman Eden. Begitu juga dia disebut dengan Gunung Kudus. Ya. Orang-orang harus belajar tradisi kuno Timur Tengah. Ya nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Kenapa disebut gunung dan kekristenan suka dengan gunung? Ya itu sebenarnya ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi yang dulu sebenarnya sempat ya mengikuti tradisi Sumeria. Sumeria itu menyembah kepada dewa Molok, gunung. Nah, jadi mereka suka sekali dengan nama gunung batu, ya benteng gunung. Nah, mereka suka itu. Kalian bisa lihat istilah-istilah gunung itu. Itu mengacu kepada dewa Molok sebenarnya. Dari ancient ya yang sudah ada di sana, kan mereka kan masuk ke tanah Kanaan. Sebelum di situ kan, sebelum mereka ke sana kan sudah ada penduduk, yaitu bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria itu bangsa besar, teman-teman. Bangsa yang sangat besar Sumeria. Sumeria menyembah salah satunya adalah dewa Molok. Dan mereka mengutipnya. Itu ada datanya, silakan kalian cek ya. Ini terlalu panjang kalau saya bahas satu-satu. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya, dewa Molok itu. Nah, kenapa dewa Molok kemarin viral? Ya karena dewa Molok itu diambil oleh orang Yahudi. Ya, diambil oleh Yahudi dan terus dilanjutin oleh yang lain. Terus Sokatul juga mengakui ya, doktrin itu dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk mengotak-ngotakkan orang. Jadi memang doktrin itu dibuat supaya orang tuh tunduk sama yang pembuat doktrin. Itu benar sih, bapak gereja lah yang buat doktrin itu. Yang buat, oh ini begini, oh ini begitu kan. Nah, bahkan termasuk yang membuat Trinitas. Dulu nggak ada Trinitas kan gitu. Terus ada satu statement bodoh dari Sokatul ya. Alkitab itu dibuat dalam bahasa kerajaan. Ini kerajaan apa? Kerajaan surga. Sakit jiwa ini orangnya. Alkitab dibuat dalam bahasa kerajaan. Entah apa dia ngomong nih. Kadang-kadang saya kalau dengar Sokatul ngomong, saya bingung, ini orang lagi sadar atau lagi mabuk sebenarnya. Karena mereka ini kan bisa itu, sambil mabuk tiba-tiba ikut, ya live, ikut diskusi gitu. Tiba-tiba ngomongnya nggak nyambung aja. Karena mereka diperbolehkan, ya diperbolehkan seperti itu.
Terus dikatakan dalam Quran, Maryam itu tidak punya suami dan dituduh berzina. Malah Al-Quran lah yang membela Maryam dari tuduhan orang Yahudi bahwa dia berzina. Malah dibilang Quran ya yang menulis dia itu berzina. Kan kurang ajar nih Sob Katul. Dia apa ya, membolak-balikkan fakta. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar sekali. Kalianlah yang merendahkan Maryam. Kalianlah yang merendahkan para nabi. Sedangkan di Islam, nabi itu kami tinggikan. Mungkin ada nabi-nabi yang punya kesalahan. Tapi kami nggak akan bahas kesalahannya. Kenapa? Orangnya sudah tidak ada. Islam tuh pantang sekali ya, kalau orang sudah tidak ada. Apalagi nabi gitu. Manusia saja, kalau sudah tidak ada, sudah almarhum. Kita nggak diperbolehkan. Ya, kita dilarang untuk membahas kejelekan dia waktu hidup. Yang kita bahas itu, yang kita kenang itu adalah kebaikan dia. Itu Islam. Kalau kalian kan nggak, suka sekali ya membahas kejelekan orang. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka memperlakukan ya musuh-musuh mereka, mujahidin-mujahidin muslim yang sudah meninggal, mereka olok-olok, mereka jadikan bahan candaan sampai berjilid-jilid, bahkan sampai sekarang. Ya, sudah bertahun-tahun mereka tetap akan hina-hina terus orang. Itulah mereka, para polikardos. Terus dikatakan, ini Esra Soru nggak ngerti apa-apa karena nggak belajar Islamologi. Di sekolah pendidikan pendeta, sekolah teologi tidak membahas atau tidak belajar ya Islamologi secara detail. Mungkin, ya mungkin, tapi ada dipelajari. Islam itu dipelajari di sekolah teologi. Di STT itu ada belajar tentang Islam. Itulah kenapa kita bisa lihat pendeta itu ngerti tentang Islam. Malah yang benar itu adalah di pesantren, ya kita nggak pernah belajar tentang Kristen. Kalian bisa cek pengetahuan para ulama, para ustadz tentang kekristenan itu minim sekali. Karena bagi Islam ngapain bahas? Ngapain belajar tentang kekristenan? Kami sudah pede dengan agama kami. Kami nggak butuh agama lain. Kami nggak butuh kitab lain untuk menunjang. Ya, kami nggak butuh. Beda sama kalian. Kekristenan tidak akan bisa ada tanpa kitab Tanak. Nggak bisa. Tanpa kitab Tanaknya orang Yahudi, kalian nggak bisa berdiri. Kalian bisa bayangkan perjanjian lama kalau dibuang dari Bible, Bible tuh nggak akan bisa berdiri. Belum lagi ya, kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat yang ada di perjanjian baru yang terinspirasi, ya, terinspirasi dari perjanjian lama. Itu ada ribuan. Itu kalau dibuang, habis kitabnya itu. Nggak ada isinya. Kosong. Silakan dicek. Pendeta Budi Asali sudah mengakui. Jadi ini Sob Katul nih ya, merasa lebih pintar dari pendeta, lebih jago, lebih ngerti. Pret, nggak malu apa? Apa nggak malu gitu? Pendeta-pendeta ini yang kamu anggap remeh seperti Esra Soru, mereka berdebat dengan pihak muslim. Kalau mereka berani berdebat, artinya mereka pelajari. Nggak mungkin mereka berani maju medan tempur kalau tidak tahu lawan mereka. Mereka belajar tentang Islam. Kalau Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Anda nggak bisa debat. Anda cuma bisa menghujat. Kalau lomba menghujat, majukan Sofiatul. Dia akan menang. Ya, Sob Katul, Ki Ahmad, Vergudok. Kalau lomba menghujat, jago. Memang mereka diciptakan untuk itu. Pasukan penghujat. Ya mohon maaf. Maryam saudara perempuan Harun menurut timeline Islam. Tuduhan-tuduhan bahwa Quran itu isinya kacau balau. Timeline sejarahnya kacau. Itu kan menurut Anda. Ya, itu menurut Anda. Jadi kalau kita dibilang nih, kita ini anak cucu Adam. Apakah kita ini anak langsung dari Adam, cucu langsung dari Adam? Enggak. Ya. Maryam, saudara perempuan Harun. Apakah itu mengacu Harun, ya, adik dari Musa? Itu mengacu kepada bahwa dia hidup sejaman, dia adalah saudara langsung. Tidak, teman-teman. Ya. Saya saudara Umar bin Khattab. Apa salah kalau disebut seperti itu? Kenapa HMC disebut saudara Umar? Karena punya semangat yang sama. Kan begitu. Cara berjuangnya sama. Semangatnya, keberaniannya sama. Disebut HMC bisa berani karena dia adalah saudara Umar bin Khattab. Salah nggak? Enggak. Dan saya rasa umat muslim udah tahu inilah. Cuman teman-teman Kristen yang masih coba dibodoh-bodohi oleh Sob Katul ya. Nggak pernah Islam menggambarkan bahwa Isa hidup sejaman dengan Musa. Islam dengan jelas mengatakan bagaimana Musa mengeluarkan bangsa ya, Yahudi dari tanah Mesir. Sedangkan zaman
dari Nabi Isa alaihissalam itu sudah kondisi tenang, sudah ada tempat tinggal yang layak, ya. Beda. Jadi janganlah difitnah-fitnah. Saya juga bingung melihat mereka nih ya, kenapa suka kali fitnah. Terus masalah bahasa, si Sob Katul sudah mengakui, cuman yang dia agak coba pelintir ya, dia coba agak pelintir adalah bahwa ya, bahwa secara data histori, ya, secara data histori bahwa Isa itu memang adalah firman Allah yang hidup. Ini kan kurang ajar. Padahal nggak pernah ya, nggak pernah ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah firman Allah yang hidup. Enggak. Dia adalah manusia yang diciptakan juga sama seperti kita, cuman penciptaannya ajaib. Penciptaannya luar biasa. Kalau mau dibilang paling luar biasa, enggak juga. Ada Nabi Adam alaihissalam yang penciptaannya jauh lebih luar biasa kan gitu. Jauh lebih luar biasa. Ini cuman biasa. Menurut histori, dia pernah hidup. Tapi nggak pernah menurut histori, dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi fakta sejarah mana yang kamu ambil? Ini kan penipuan. Menurut si geblek Sob Katul, fakta sejarah menyatakan Yesus adalah firman yang hidup. Kapan? Siapa yang ngomong dia adalah firman yang hidup? Cuman orang Kristen. Hanya orang Kristen yang mengatakan Yesus firman yang hidup. Nggak pernah tercatat dalam sejarah. Pernah ada Tuhan yang lahir. Pernah ada anak Tuhan yang lahir. Silakan dicek. Cuman kalian yang ngomong. Jadi kalau Anda bilang itu adalah fakta, bukan mitos ya, bukan mitos seperti dewa-dewa agama lain, Anda harus belajar lagi. Bagi agama lain, Anda juga mitos. Ya. Bagi agama Hindu, kalian juga mitos sama. Kalian juga mitos gitu. Ya, sadarlah. Terus dibilang kalau Muhammad adalah sekte Kristen bidat ya, sekte Serasen. Ya. Waktu zaman dulu nggak ada istilah Islam dan Muslim. Ini kan kurang ajar ya, kurang ajar sekali. Islam itu bukan agama. Islam itu din. Ya. Islam tuh nggak pernah kita itu mengenal istilah agama. Din, aturan supaya kita tuh teratur. Dan Islam itu adalah tunduk hanya kepada pencipta. Ya. Tunduk. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dari orang pertama sampai sekarang. Semua Islam. Kenapa? Karena tunduk, berserah. Hanya menyembah kepada Allah yang benar, bukan kepada manusia. Hanya menggantungkan diri kita kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang digantung. Jadi, aduh, ampun lah saya bilang teman-teman Polikardus ini ya. Sama kayak kita misalnya ngomong gini, pohon coklat. Ya, pohon coklat. Zaman dulu orang nggak tahu. Baru dari bangsa Spanyol, setelah ke Amerika Latin ya, mereka lihat, itu baru disebut coklat, kakao. Apakah kakao itu baru ada setelah ditemukan oleh orang-orang? Enggak. Ya, contoh Christopher Columbus. Christopher Columbus dikatakan sebagai penemu Amerika. Apakah sebelum Christopher Columbus ada, Amerika belum ada? Coba saya tanya. Pakai otak kalian ya. Apakah sebelum Nabi Muhammad SAW ada, Islam sudah ada atau belum? Islam sudah ada. Manusia sudah dari dulu tunduk kepada Allah. Manusia sudah dari dulu patuh kepada Allah, kepada satu Tuhan ya. Bukan 4, bukan 5, bukan 3 Tuhan. Satu Tuhan. Sudah ada dari dulu. Cuman istilah aja. Sama kayak Christopher Columbus. Benua Amerika dari dulu sudah ada. Tapi dikasih nama Amerika, baru dari zaman Christopher Columbus. Tapi tempat itu sudah ada. Ya. Nggak ada Christopher Columbus pun ya, tetap akan ada benua tersebut. Nggak akan tenggelam kok benua tersebut. Ya. Jadi itulah yang teman-teman harus tahu. Terus fitnahan bahwa kita adalah sekte bidat. Aduh, yang benar itu kekristenan dianggap sekte bidat dari Yahudi. Silakan dicek. Memangnya kamu pikir para rasul itu dulu mengajar di mana? Mengajar di gereja? Nggak ada. Gereja pertama kali di Antioquia. Karena mereka tidak diterima di sinagog. Jadi mereka dirikan sendiri tempat ibadah sendiri. Mereka dirikan tempat sendiri supaya apa? Supaya mereka nggak capek lagi. Mereka nggak pusing lagi. Kalau mereka ke sinagog, mereka diusir. Ya. Kalau mereka ke sinagoge, itu mereka diusir. Jadi mereka buat sendiri. Itu baru gereja pertama. Tapi sebelumnya mereka ngajarnya di sinagoge-sinagoge. Kalian harus tahu itu. Kalian itu adalah bidat dari Yahudi. Itu ditulis dalam sejarah ya. Kalian tanya sama orang Romawi. Sejarah bangsa Romawi mencatat bahwa kekristenan, ajaran yang dibawa oleh Yesus dan para muridnya itu dianggap sebagai sekte bidat dari Yahudi. Ya, itu yang benar, itu fakta. Itu fakta, silakan dicek. Terus
dikatakan bahwa perang ya yang dilakukan oleh Nabi seperti perang Badar, perang Uhud, itu bukan perang, tapi perampokan. Itu perampokan dan tidak tercatat dalam sejarah dunia. Astagfirullah, inilah fitnah yang makin hari makin nggak jelas ya. Dikatakan bahwa yang dilakukan Nabi semua perampokan, bukan perang. Anda harus belajar dulu arti kata perang. Coba belajar dulu, jangan ngomong nggak ngerti arti. Kalau Anda ketemu Edis akan bilang, belajar dulu, kamu tahu nggak arti perang gitu. Jangan ngomong perang tapi nggak tahu arti perang. Ya. Nggak ngerti arti perang itu. Perang itu pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih. Selama ada pertempuran, itu namanya perang. Antar desa aja berantem, perang antar desa. Ya, perang antar desa aja ada. Apalagi ini juga udah melibatkan banyak orang. Ini memalukan sekali ya si Sob Katul ini. Nabi Muhammad SAW itu ditempatkan sebagai tokoh nomor 1. Itu bukan main-main. Bagaimana bangsa Arab ya, yang dulunya itu suku-suku yang berdiri sendiri, tiba-tiba bersatu, itu dunia mencatat. Bagaimana perkembangan Islam, dunia mencatat. Itu fakta sejarah. Kalau yang kalian bilang ada Jombi Kudus yang bangkit, ya, terus bait suci terbelah, itu kan bukan fakta. Dari langit terbelah ada suara, itu bukan fakta teman-teman. Silahkan dicek, nggak pernah ada dunia yang mencatat. Terus dibilang bahwa Islam mencuri nama Nabi. Inilah yang nggak tahu malu dari Sob Katul. Sangat tidak tahu malu ya, sangat tidak tahu malu. Yang mencuri nama Nabi itu kalian dari tanaknya orang Yahudi. Sampai sekarang pun orang Yahudi tidak terima kalian mengambil kitab tanak mereka. Kalian mengambil istilah-istilah mereka. Kalian mencuri sejarah mereka. Yahudi tidak terima. Buktinya apa? Masih diludahi kalian sampai sekarang. Orang Yahudi ketemu kalian diludahi. Karena mereka nggak terima. Cuman mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat itu Romawi yang menjajah. Kan begitu. Romawi sebagai penjajah merebut nih. Merebut. Ya, punyanya orang Yahudi. Orang Yahudi cuman bisa apa? Cuman bisa marah, cuman bisa mendongkol dalam hati, nggak bisa melawan. Namanya juga penjajah yang ambil, kan begitu. Sama kayak misalnya Indonesia dulu diambil sama Belanda. Seandainya nih, tiba-tiba Belanda ke Indonesia, dia lihat, oh ini keren senjata nih, keris. Ya udah keris ini diambil. Dia katakan bahwa keris adalah senjata dia juga. Keris adalah warisan budaya dia juga. Apa yang dilakukan Indonesia? Ya udah diam aja lah, mau gimana? Penjajah itu susah dilawan kan gitu. Itu yang terjadi. Orang Yahudi itu kesal, tapi nggak sanggup. Karena diambil sama orang Romawi. Diambil sama Romawi, dimodifikasi. Itu baru benar. Itu baru fakta sejarah. Bantah kalau bisa. Tanak itu diambil. Jadi perjanjian lamanya orang Kristen. Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Coba saya tanya. Ada nggak Yesus bilang, kita ambil kitab tanaknya orang Yahudi, terus kita jadikan ini sebagai perjanjian lama. Yesus saja nggak kenal Bible. Coba tanya, kenal nggak Bible tuh? Nggak tahu. Yesus nggak tahu akan ada yang namanya Bible dibuat oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya. Ini kan kurang ajar. Kasihan loh, jual nama itu. Ya, jual nama. Sama seperti Gang Doli di Surabaya. Itu kasihan loh. Rupanya Doli itu nama orang. Saya baru tahu kan. Setelah waktu ribut-ribut Gang Doli itu. Kan orang baru bahas lagi sejarahnya. Jadi itu nama orang yang sebenarnya dia juga bukan pelacur, tapi namanya dipakai jadi tempat pepelacuran. Kan kurang ajar gitu. Kasihan gitu. Sama kayak Yesus. Yesus gak ada salah, tapi diambil, dibuat, diangkat. Aduh, kasihan ya. Itulah nanti Yesus akan bilang, enyahlah kalian. Ya, aku tidak mengenal kalian. Itulah maksud dari ayat tersebut. Itu nubuatan akan masa depan. Ya, nubuatan bahwa Yesus akan mengusir kalian di masa depan karena dia sudah tahu. Sudah diberitahukan sama Allah, di masa depan akan ada orang yang menjual nama kamu. Ya, akan ada orang-orang yang menggunakan nama kamu untuk mencari keuntungan. Ngeri teman-teman ya. Jadi kalau dibilang motor curian, orangnya nggak akan tahu beli di mana. Bahkan dia nggak akan tahu, ini kok ada lecet. Ya kan gitu. Ini motor kamu ada lecet nih, dari mana lecetnya? Dia nggak akan tahu dari mana lecetnya. Ya betul, karena mencuri. Sama seperti yang dilakukan oleh kalian. Kalian kalau ditanya tentang misalnya contoh, nubuatan Nabi Yesaya tentang Immanuel itu siapa? Oh Yesus itu, kan gitu. Itu untuk Yesus, nubuatan untuk Yesus. Padahal sudah lahir, Immanuelnya sudah lahir.
Datang kalian bilang untuk Yesus. Semua kalian cocok logi kan untuk Yesus. Ah, ini kan ngeri teman-teman ya. Ngeri kalau kita bilang. Aduh. Nubuatan akan dibangkitkan nabi sepertimu, seperti Musa. Oh, itu Yesus seperti Musa. Kepalamu peyang. Sejak kapan Yesus sama dengan Musa? Musa pemimpin. Yesus bukan. Musa ngangkat senjata berperang. Yesus nggak bisa perang. Dari mana? Ya, apa nggak geleng-geleng kepala kita? Musa nikah, Yesus nggak nikah. Menurut kalian kan gitu? Ya kita ikuti. Dari mana miripnya? Nggak ada. Ya, nggak ada miripnya. Jadi udahlah, tobatlah ya teman-teman. Tobatlah. Jangan ikut sop katul ini. Kalau kalian mau mengimani apapun, kami nggak ada masalah. Mau kalian imani pohon sekalipun, ataupun laptop depan kalian ini ada laptop, kalian imani sebagai Tuhan kalian, kami nggak ada masalah. Tapi jangan bahas-bahas agama orang. Jangan lompat pagar, nggak baik. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, jadi emosi sebenarnya kalau dengar sop katul ini. Tapi ya udahlah. Mau nggak mau kita harus tanggapi ini, harus kita luruskan. Kalau nggak fitnahnya makin menjadi nih. Si Bulukus Suntur satu ini ya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung. Dan jangan lupa juga, kita juga punya namanya Uniriva Apologet. Ya, channel Uniriva Apologet, tolong juga di-subscribe dan didukung. Ya, jadi saya sekarang jadi manajernya Uniriva, dan bentar lagi kita akan membuat channel juga sama Ustaz Ali, dan kita juga akan nge-push ya, si Valen alias Umar, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kita akan mulai live malam ini. Ya, kita akan buat channel baru dengan Umar, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita akan buat untuk berita-berita dan penyampaian data-data. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.